Selasa siang menjadi momen mencekam bagi penumpang dan kru pesawat Saudi Airlines setelah ancaman bom mencuat pada penerbangan yang mengangkut 442 jemaah haji dari Jeddah menuju Jakarta. Pesawat bernomor penerbangan SV5276 terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Kita akan membahas kejadian ini dan perkembangan dalam dunia aviasi bersama dengan Cepi Hakim, Founder and Chairman Indonesia Center for Air Tower Studies. Halo, selamat siang Pak Cepi. Apa kabar Pak Cepi? Selamat siang Pak Freddy, kabar baik, salam sehat. Baik, salam sehat Pak Cepi. Terkait peristiwa teror bom yang terjadi pada pesawat yang mengangkut jemaah haji Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, ini apakah langkah evakuasi ini juga sempat dilakukan? Langkah-langkah evakuasi ini terkait keamanan yang sudah diterapkan, apakah sudah sesuai dengan prosedur? Sudut pandang Bapak. Ya, saya kasih garis besarnya dulu ya tentang keselamatan penerbangan ya, Baik. supaya orang mendapatkan gambaran bagaimana terjadi di Kuala Namu nanti di daerah konflik dan sebagainya. Begini, setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dia secara otomatis ya, automatically menjadi member state dari International Civil Aviation Organization Yap. (ICAO). Ngapa? Karena National Air Transportation System, sistem transportasi nasional itu merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Sehingga pada topik yang akan kita bahas mengenai keselamatan penerbangan itu sudah diatur oleh ICAO. Dan ICAO sudah mengatur setiap negara harus menunjuk National Aviation Authority yang melaksanakan peraturan-peraturan internasional maupun nasional dalam aviation safety atau keselamatan penerbangan. Nah, sekarang kita masuk ke bom di pesawat. Ya. Bom di pesawat itu menjadi tanggung jawab dua maskapai, dua institusi paling tidak. Yang pertama adalah maskapai penerbangan, yang kedua adalah otoritas penerbangan setempat. Kalau dia berangkat dari Jeddah, maka National Aviation Authority Jeddah, National Aviation Authority Arab Saudi, dan maskapai penerbangan. Apakah itu terserah maskapai mana yang mau. Jadi dua institusi itu mempunyai tanggung jawab apabila menghadapi masalah-masalah yang berkait dengan keselamatan penerbangan. Berikutnya, kemudian diketahui ya bahwa di tengah jalan diketahui katanya ada bom. Ya. Nah, di sini para kru sudah mempunyai standar procedures namanya menghadapi masalah-masalah emergency termasuk ancaman bom. Dia sudah mempunyai dan menghafal dan mempunyai checklist apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah-masalah yang di luar normal, di luar normal procedures dalam pelaksanaan operasi penerbangan. Katakanlah bom misalnya. Dia misalnya akan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan checklist apabila ada ancaman bom di pesawat. Antara lain, dia mungkin akan men-setting transponder bahwa pesawat berada dalam keadaan emergency karena di dalam pesawatnya ada bom. Berikutnya lagi, dengan langkah-langkah yang diambil oleh kru, kemudian dia melihat bahwa ancaman ini tidak bisa menunggu untuk landing di Jakarta, Ya. kemudian dia memutuskan landing di Kuala Namu misalnya. Itu pun ada standar procedures-nya. Ya. Standar procedures itu terdiri dari normal procedures dan emergency procedures. Setelah dia landing di Kuala Namu, maka Bandara Kuala Namu sudah juga mempunyai regulasi dan aturan-aturan, ketentuan, dan standar procedures apabila menghadapi pesawat yang melakukan pendaratan darurat. Apakah pendaratan darurat itu karena engine failure, apakah karena engine fire, apakah karena ada bom, dan lain sebagainya. Mereka sudah punya standar regulasi itu. Sehingga apa yang dilaksanakan itu tentu saja pasti sesuai dengan international regulation dan juga regulasi nasional yang dikeluarkan oleh National Aviation Authority, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Baik, berarti sesuai dengan ketentuan, langkah-langkahnya itu harus ada koordinasi yang tepat, baik antara maskapai, setelah itu juga dari pemerintah yang dalam di sini adalah Kementerian Perhubungan, itu sudah ada ketentuan prosedur yang diatur sedemikian rupa untuk kondisi darurat seperti ini. Namun Pak Cepi, jika kita melihat dengan kondisi yang ada, peristiwa seperti ini sangat riskan dan ada kemungkinan untuk terjadi kembali. Lantas dengan hal yang seperti ini, regulasi keselamatan yang harus secara cepat dan tepat dilakukan itu seperti apa? Baik dari maskapai maupun pemerintah, sikap tanggapnya akan seperti apa ke depan jika hal ini kembali terulang, Pak Cepi? Ya, yang pasti semua regulasi aturan-aturan itu sudah tersedia. Baik, Ya, dalam sebuah operasi penerbangan, seorang pilot sebelum berangkat dia pasti mengisi flight planning namanya, baik. rencana penerbangan. Di dalam mengisi flight planning itu, setidaknya dia memeriksa 3 dokumen, Mhm, ya. Yang pertama adalah weather forecast, ya, ramalan cuaca mhm, atau foto satelit dari cuaca. Yang kedua dia harus membaca AIP namanya, Aeronautical Information Publication, yang berisi prosedur-prosedur standar dalam penerbangan rute yang akan dia terbangi. Misalnya dia terbang ke Jakarta, maka dia harus melihat mereka harus terbang melalui airways nomor berapa, ketinggian berapa, nanti akan landing bagaimana, mhm. kemudian di aerodrome yang mana, runway-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu standar namanya, udah Baik, ada di Aeronautical Information Publication. Kemudian satu lagi dokumen yang bernama NOTAM. NOTAM mhm, ini dia berbeda dengan AIP. Kalau AIP berisi informasi yang standar, mapan dan established, maka NOTAM ini adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan mendesak sesuai dengan eskalasi dinamika yang terjadi, apakah itu di daerah, di tempat pemberangkatan mhm, maupun di rute penerbangan mhm, maupun di tempat pendaratan. mhm. Misalnya saja, hati-hati loh, ada gunung galunggung meletus Oke, yang berdampak pada engine pesawat yang bisa rusak di area koordinat nomor sekian, nomor sekian. Itu dimuat di NOTAM. Dan NOTAM oke. ini disebarluaskan Mhm. di semua bandara internasional, terutama yang berkait dengan rute-rute penerbangan yang akan diterbangkan. Jadi sekali lagi dalam hal ini penerbangan, ya, aviation yang jelas menurut Profesor Priyatna Abdul Rasid, Mhm. kalau kita berbicara tentang aviation itu mengandung makna international. Karena dia mengandung makna international, maka dia diberlakukanlah International Civil Aviation Regulation. Sehingga semua mengacu kepada standar yang sama dalam konteks menuju keselamatan penerbangan bersama. Apa maksudnya? Barrier dari aturan-aturan itu semua bermaksud agar yang pertama adalah keselamatan penerbangan dapat terjaga. Yang kedua, apabila mengalami hal-hal di luar dari normal operational Mhm. flight, maka mereka bisa menuntut ganti rugi melalui insurance. Mmm. Insurans tidak akan mengganti rugi apabila ada aturan-aturan yang dilanggar, ya. Baik. Minimal menjadi sulit untuk minta ganti rugi. Mhm, Untuk diketahui, setiap kita terbang membeli tiket, mhm. itu di dalam tiket itu sudah mengandung insurans. Yes. Kalau pesawat terbang, begitu dia terbang, maka flight planning atau izin terbang atau flight approval atau maskapai penerbangan itu sendiri juga sudah mengantongi insurance, ya, international insurance. Baik. Jadi sekali lagi penerbangan itu aman. Baik, tentunya sudah ada regulasi-regulasi yang jelas, tentunya sertifikasinya adalah tingkat internasional yang ini harus dipatuhi semua maskapai global dalam melakukan perjalanan atau penerbangan basisnya berbasis aviasi. Lantas Pak Cepi, kita juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa konflik di Timur Tengah ini semakin memanas hingga saat ini. Ini kita akan bergeser membahas terkait ini, di mana hal ini juga berimbas sejumlah maskapai secara global ini mengalihkan rute-rute penerbangan untuk menghindari daerah konflik tersebut. Lantas dengan kondisi perubahan rute dan juga keadaan yang terjadi seperti ini, adakah resiko yang tetap dihadapi oleh kebijakan ini ke depannya?
Dalam kondisi konflik bersenjata, itu notemnya berkembang ya. Baik. Ada notem yang dikeluarkan secara internasional oleh International Civil Aviation Organization, hasil dari kajian para ekspertis mereka bahwa ini loh daerah-daerah berbahaya yang seyogianya harus dihindari. Mhm. Berikutnya, local notem, ya, notem yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Itu biasanya berisi, misalnya ada no fly zone Oke. procedures. Dia menentukan kalau terbang dari sini ke sini jangan lewat sini ya, karena ini adalah daerah berbahaya, Mhm. karena ini adalah daerah jangkauan peluru-peluru eh, sistem senjata yang bisa mengganggu rute penerbangan normal. Nah, dalam dalam masa konflik bersenjata, Ya. memang pasti akan dikeluarkan minimal Mhm. dua Baik. prosedur, dua notem, dua Mhm. notice to airmen, dua notis yang harus dipatuhi tidak saja oleh para kru, tetapi juga oleh maskapai penerbangan Baik. dan terutama National Aviation Authority. Baik. Baik, tentunya memang harus dipatuhi seperti ketentuan yang ada ya Pak. Namun ketika ada yang melanggar tentunya pasti ada sanksi-sanksi yang diberikan ke depannya dari pihak eee, yang berkaitan terkait pemberian rute dan juga pemberian izin untuk melakukan penerbangan. Pak Cepi, tentunya ini bisa menjadi gambaran kepada kita semua seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui regulasi terkait aviasi ke depan dan semoga penerbangan ke depan tidak ada masalah seperti ini, teror bom ataupun juga gangguan lainnya. Terima kasih kami ucapkan Pak Cepi Hakim, Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas Pak Cepi. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa.